belakangan ini sedang ramai di platform sosial media Threads. Dua orang, yaitu Endang Yustika dan Ebem, yang masing-masing menimbulkan kehebohan karena apa yang mereka lakukan tidak mencerminkan dengan apa yang mereka citrakan. Dan yang gue lihat, permasalahan utamanya sebenarnya adalah terjadinya salah kaprah dalam memahami arti dalam membangun personal branding. Sehingga yang mereka lakukan ini adalah dampak dari kesalahan tersebut. Sehingga membuat mereka mati-matian menjaga citra yang mereka sudah bangun. Nah, di episode kali ini, mari kita bedah bareng-bareng apa yang salah dari mereka berdua ini. Sebagai konteks, buat yang nggak ngikutin tentang kejadiannya, jadi ada dua orang yang gue bisa bilang ini adalah dua kejadian yang terpisah tapi terjadi dalam waktu yang berdekatan. Jadi ada dua sosok, yaitu Endang Yustika. Dia ini kalau di profilnya menulis definisinya dengan bisnis, markom, dan self-development. Dan yang gue lihat, dia ini banyak banget juga mementor atau mengajarkan tentang bagaimana caranya membangun personal branding. Jadi ya bisa dibilang dia adalah guru personal branding. Nah, sedangkan si Ebem ini lebih ke konten kreator. Yang gue lihat dia membangun citranya sebagai seseorang yang memang jago untuk approach orang asing, mengajak mereka kenalan, sampai mendapatkan nama, akun IG-nya, dan juga nomor WhatsApp-nya. Itu yang gue lihat dari konten-konten si Ebem. Nah, menjadi masalah ketika Endang menuliskan sebuah postingan di Threads dengan tulisan seperti ini. Ini gue bacain ya. Terima fakta, kalau lu nggak punya uang, lu nggak punya nilai. Pahit tapi fakta. Kalimat ini keluar dari seseorang yang mencitrakan dirinya adalah sosok yang positif. Vibe-nya itu adalah orang yang mengencourage, orang yang memotivasi, ya kan? Di profilnya aja salah satu tulisannya adalah self-development. Yang mungkin sebenarnya tujuannya adalah ingin menginspirasi dengan cara yang bisa dibilang keras dalam tanda kutip, tapi sayangnya tidak diterima dengan baik oleh para user di Threads. Karena dengan citra yang Endang ini bangun, yang katanya paham banget cara membangun audiens, cara membentuk sebuah narasi, dan juga cara membangun kepercayaan diri lewat media sosial. Yang mirisnya, apa yang keluar dari ketikannya itu justru menjadi contoh hal yang harusnya tidak boleh dilakukan di dalam prinsip ilmu komunikasi dasar, yaitu menyalahkan sumbu di media sosial yang bisa dibilang adalah ruang publik secara digital, yang isinya itu adalah jutaan orang yang sedang struggle dengan kondisi perekonomian sekarang. Jadi yang ditangkap adalah kesannya ini orang kok arogan banget. Padahal kalau melihat citra yang dia bangun, ini orang kan inspiratif seharusnya. Nah, belum selesai di situ, Endang sendiri menambahkan bensin. Karena direspon apa yang dia post itu mendapatkan backlash, dia meresponnya dengan menulis seperti ini. Threads itu adalah tempat paling toksik di muka bumi ini. Nah, lagi-lagi ya, untuk orang yang membangun persona positif, mengajarkan personal branding, marketing communication, kan ada tulisan markom juga. Berarti kan dia harusnya paham sekali lagi ya tentang dasar-dasar ilmu komunikasi. Alih-alih dia diam dan membaca situasi, dia malah nantangin. Yang dimana untuk sebuah PR crisis, ini sangat-sangat salah. Yang akhirnya menjadi tanda tanya tentang kompetensi dia. Dia ini paham nggak sih tentang bagaimana caranya berkomunikasi yang baik dan tepat? Yang dimana ini keluar dari orang yang produk utamanya adalah gue ngerti cara ngatur citra elu. Nah, belum lagi ketika akhirnya tambah ramai, mulai ada beberapa orang yang membuka, ya bisa dibilang kotak Pandora lah ya. Membuka kotak Pandora bahwa kelas personal brandingnya Endang itu ternyata tidak sesuai dengan janjinya.
Di mana katanya seharusnya ada pendampingan tapi tidak dilakukan dengan sesuai jumlah yang tadinya dijanjikan dengan nilai yang dibayar. Sehingga lagi-lagi akhirnya menyeret ke pertanyaan untuk dirinya, apa yang sebenarnya dijual selama ini dari sosok si Endang ini? Dan apakah sebenarnya dia kredibel untuk menjual produk tersebut? Nah, sedangkan kasusnya si Ebem, ini adalah orang yang mengajarkan bagaimana caranya supaya approach orang dan bisa kenalan dengan mereka dan melakukan networking dengan mereka. Bahkan di profilnya, walaupun yang terakhir gue cek lagi dihapus ya sama dia, dia itu mengklaim dirinya dia adalah raja networking. Ada tulisannya itu, networking. Jadi menggabungkan antara networking dan kata king, network titik king. Yang ternyata mendapatkan backlash juga ketika dia memvideokan Asher atau SPG di acara GIAS 2026. Jadi dia ngajakin kenalan dengan, ya gimana ya, gue bisa bilang sebenarnya ini jadi terlihat objektifikasi terhadap perempuan yang sedang bekerja sebagai Asher di GIAS tersebut. Jadi dia approach para wanita ini, ngajakin kenalan, ya sama juga dengan modus yang dia lakukan di video-video dia yang lain. Intinya adalah supaya bisa mendapatkan data-data dari perempuan tersebut. Nah, masalahnya, dia itu merekam dengan menggunakan kacamata. Ini adalah kacamata metanya Mark Zuckerberg bekerja sama dengan Ray-Ban. Jadi di bagian sininya nih, di area frame-nya nih ada kamera. Masalahnya, para wanita yang dijadikan konten ini dan direkam lalu diupload ini nggak tahu. Nah, akhirnya ada yang minta untuk videonya di take down. Cuma respon dari si Ebem, dia menolak. Alasannya adalah begini, ini gue bacain lagi ya. Kalau mau take down boleh aja, tapi ada biaya cost yang perlu di-pay atas biaya produksi videonya. Nah, ini juga menjadi miris karena seorang yang mengklaim dirinya sebagai raja networking, tapi nggak tahu atau nggak paham tentang konsep dasar dalam membangun relasi secara sosial, yaitu konsen. Bahkan dia dengan entengnya membalas permintaan wanita tersebut dengan bilang begini, harus dimanfaatkan exposure-nya. Karena dia merasa dia udah kasih exposure terhadap orang yang masuk ke kontennya dia. Tapi kan nggak semua orang itu mau masuk konten, mau dapat exposure. Begitu pula juga dengan wanita-wanita yang menjadi Asher di GIAS tersebut. Bahkan sebenarnya permintaan take down tapi lu harus bayar menjadi ironis karena gini, dia itu kan berapa kali bilang bahwa video-video yang dia buat itu tujuannya adalah untuk edukasi dan inspirasi. Nah, logikanya kalau memang mau edukasi dan inspirasi, ketika ada orang yang tidak setuju ada di dalam videonya dan minta di take down, kok lu malah minta bayar, coy? Ya, akhirnya itu jadi bukan kebijakan bisnis, tapi menjadi pemerasan. Bahkan di pasal 369 KUHP dengan jelas ditulis seperti ini. Memaksa orang menyerahkan sesuatu dengan ancaman pencemaran nama baik atau membuka rahasia, itu bisa dikenakan hukuman. Lalu ditambah lagi ada elemen Undang-Undang PDP soal penyebaran data pribadi tanpa konsen. Ya, walaupun belum terbukti secara hukum ya, tapi kalau benar diproses, si Ebem ini bisa kena. Karena jelas-jelas sudah melakukannya dan buktinya tersebar di mana-mana. Apalagi ternyata ketika kasusnya naik, banyak banget orang-orang yang akhirnya speak up, baik cewek maupun cowok yang di DM sama dia. Tujuannya adalah tetap satu, dia pengen approach, dia pengen kenalan. Bahkan ada salah satu teman gue juga yang di-approach sama dia dengan cara yang sangat agresif dan teman gue itu tidak nyaman. Jadinya, ketika semuanya ini terbongkar, baik Ebem maupun Endang, akhirnya menjadi public enemy. Ya, biar bagaimanapun, gue nggak bisa bilang baik Endang maupun Ebem ini adalah 100% orang jahat, emang mau bertindak jahat, ingin melakukan kejahatan yang berat. Tapi sebenarnya gue melihatnya ya, ini adalah dampak dari seseorang yang hidupnya dari attention economy. Mereka ini hidup dari atensi yang didapatkan dari media sosial. Jadi bisa dibilang hidup mereka
itu ada di sana, di media sosial. Dan kemungkinan besar juga income yang didapatkan juga dari media sosial. Walaupun gue nggak tahu berapa besar jumlah tepatnya yang mereka dapatkan, tapi itulah yang mereka punya dan mereka jual. Bahkan seperti kasus yang Ebem, ketika cara dia itu dikomplain oleh Asyir yang dipaksa masuk ke dalam kontennya, buat si Ebem, itu menjadi tamparan buat dia. Dan karena ini adalah hidupnya dia, dan dia merasa ini sudah benar, sesuai dengan klarifikasinya dia kan, dia merasa ini untuk edukasi dan menginspirasi, mengaku salah adalah sesuatu hal yang bisa dibilang merobohkan seluruh model bisnisnya sendiri. Dan ini juga berlaku di kasusnya Endang. Sehingga, seperti tadi yang gue bilang di awal, ini adalah dampak dari kesalahpahaman dari banyak orang dalam memahami arti dari membangun personal branding. Banyak orang berpikir membangun personal branding itu adalah tentang bagaimana caranya mendapatkan followers yang banyak. Yang penting rajin posting. Atau yang penting viral. Ya, gue udah sering bilang ini di mana-mana. Kalau mau viral doang mah sebenarnya gampang. Lakukan saja hal-hal yang goblok. Lu rekam, lu upload. Misalnya, lu keluar dari ruangan kantor lu atau rumah lu telanjang aja. Telanjang bulat dah, lu lari-lari keliling tempat umum. Pasti lu viral. Atau lu keluar rumah, keluar dari ruangan lu ambil batu yang gede, ada mobil lewat, lu timpuk. Lu juga pasti viral. Nggak usah lu rekam, pasti orang lain akan ada yang ngerekam lu, kegoblokan lu. Ya cuman masalahnya adalah, dengan hanya bermodalkan seperti itu, ya kan elunya kosong, nggak ada isinya. Sedangkan personal branding ini adalah bagian dari branding. Di mana branding ini adalah aktivitas dari marketing. Di mana marketing itu adalah bagaimana elu create value terhadap suatu produk. Nah, di konteksnya personal branding, produknya adalah manusia, orang. Sehingga ketika ada seseorang yang ingin membangun branding terhadap dirinya, berarti dia sedang ingin membangun persepsi terhadap dirinya. Nah, persepsi apa yang mau elu bangun? Yang pengen orang tuh kenal lu sebagai siapa dan apa. Nah, masalahnya pengen dikenal sebagai siapa dan apa, tapi balik lagi ke core-nya di marketing, yaitu create value. Kalau nggak ada value di dalam diri lu yang bisa lu kasih lihat, lu tawarkan ke orang-orang di luar sana, sehingga orang-orang di luar sana mengenal lu sebagai siapa dan apa, ya lu kosong. Karena cuma berpikirnya yang penting gue viral, followers banyak. No, ada orang-orang yang followersnya nggak banyak, tapi karena dia punya value yang kuat, lalu dia punya kompetensi. Ini juga satu hal yang sering dilupakan. Kompetensi. Dan dia kerjakan dengan rajin, dengan baik, sehingga terciptalah karya-karya yang akhirnya dinikmati oleh orang-orang, dan orang-orang merasa karya dia, produk yang dia buat, itu punya dampak positif, punya manfaat ke orang-orang yang menggunakannya atau merasakannya, sehingga terciptalah sebuah reputasi terhadap orang tersebut. Makanya itu dulu harus dipunya. Dasarnya itu fondasinya. Pertanyaannya sekarang adalah, Endang dan Ebem ini, apa yang menjadi fondasi mereka? Karena pada akhirnya ketika melihat semuanya, mereka melihat semua yang mereka lakukan, itu ujung-ujungnya cuma pencitraan doang. Akhirnya cuma gimmick-gimmick doang yang berusaha supaya tetap mereka mendapatkan atensi. That's it. Tapi value-nya nggak ada. Kosong. Apa sih value-nya mereka? Value itu kan bisa bermacam-macam. Tiap orang akan bisa berbeda-beda. Tapi tentu saja itu lahir dari apa yang lu rasakan dan lu pengen bagikan. Contoh di gua, value yang gua pegang sampai sekarang adalah courage, keberanian. Dan itu yang pengen gua bagikan ke orang-orang yang ada di sekitar gua. Supaya apa? Supaya kalau melihat misalnya nih ya, ada ketidakadilan, ada kegoblokan seperti ini. Cobalah berani untuk menyuarakan. Tapi jangan hanya sekedar berani menyuarakan. Berikanlah
argumen, berikanlah alasan, sehingga substansinya jelas. Dan orang-orang yang mendengarnya, orang-orang yang menontonnya, jadi memahami, oh oke, konteksnya ini, substansinya ini, paham. Maksudnya seperti ini. Dan kalau lu yang follow gue sudah lama, tentu saja tahu, 2 tahun belakangan ini, gue sering banget mengkritik kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Dan gue menyuarakannya sampai sekarang. Karena kenapa? Balik lagi, value yang gue pegang adalah courage, keberanian untuk menyuarakan hal-hal yang ini nggak benar, harusnya tidak seperti ini, dan kita butuh untuk menyuarakannya supaya yang tadinya belok-belok, yang tadinya bengkok, itu jadi lempeng lagi. Itu value yang gue pegang. Dan kompetensi yang gue pakai apa? Yaitu adalah kemampuan gue berkomunikasi. Dasar ilmunya dari apa? Ilmu komunikasi. Salah satunya adalah public speaking, ilmu speaking. Lalu ditambah gue komunikasikan lagi dengan ilmu-ilmu yang lain, sehingga gue combine dengan sedemikian rupa, jadilah seperti ini. Itu. Lu bisa punya value yang lain. Misalnya, justice, keadilan, mungkin lu pengen supaya keadilan bisa ditegakkan di minimal lingkungan sekitar lu, atau kejujuran, atau kerendahan hati, atau apapun itu yang lu rasa itu adalah pegangan hidup lu, ya itulah yang lu jadikan sebagai value itu. Nah, sekali lagi, tanpa itu akhirnya jadinya kosong. Dan orang-orang seperti Ebem dan Endang ini, karena udahlah kosong, mereka mati-matian mendapatkan atensi, dan tentu saja kalau hanya mendapatkan atensi saja, nggak akan dapat apa-apa. Yang artinya, mereka nggak mendapatkan income. Karena gue yakin banget, nggak usah munafik, pasti ujung-ujungnya pengen mendapatkan pendapatan, revenue. Nah, karena kosong, sangat sulit untuk mengkonversinya menjadi income atau pendapatan buat orang-orang seperti ini. Ya gimana? Kepercayaannya aja sulit untuk terbangun. Apalagi ternyata ketika borok-boroknya dibongkar. Sehingga kredibilitasnya menjadi dipertanyakan. Ini orang sebenarnya kompeten atau tidak? Bisa nggak dipercaya? Nah, itu yang menjadi masalah sekarang ini. Karena tidak punya value, mencoba mencari atensi sebanyak-banyaknya, supaya mereka merasa dengan gue mendapatkan atensi terus-menerus, gue adalah orang yang hebat. Gue punya followers banyak. Come on, man. Itu nggak ada artinya. It's nothing. Lu mungkin mendapatkan engagement, tapi hanya mentok di media sosial. Ketika lu matikan handphone lu jalan keluar, belum tentu orang-orang tahu lu tuh siapa. Serius. Lu mungkin cuman mbak-mbak biasa atau encek-encek biasa pada umumnya. There's nothing special. Nah, tambahan lagi juga nih. Kan yang gue lihat juga tadi kan yang di Ebem ini kan dia mau branding dirinya adalah networking kan. Raja networking nih. Ini juga cara yang sering gue lihat juga. Dan dipakai beberapa kali oleh orang-orang yang akhirnya juga berujung bermasalah. Kalau lu ingat juga kasusnya Barney, si penjual dahak. Ya sama juga seperti itu. Menjual kalau dia ini kenal dengan siapa. Dia ini adalah murid dari mentornya si A, si B, si C. Tapi orang-orang yang diklaim sama dia itu kadang cuma ketemu di satu event, foto bareng, udah gitu doang. Ngomong juga paling ya sekedarnya, tidak tercipta sebuah hubungan yang memang akhirnya nanti bisa ada komunikasi lebih lanjut, ngobrol sampai akhirnya menjadi teman, nggak ada. Ya karena networkingnya pun juga seperti orang yang kalau melihat ada orang yang punya duit pengen dimakan. Networkingnya tuh nggak tulus. Dan honestly speaking, gue benci banget sama orang-orang yang kayak begitu. Ngeliat orang tuh pengennya tuh udah transaksional banget. Dan gue yakin ada orang-orang seperti itu juga di sekitar lu. Belum lagi orang-orang seperti ini suka menjual nama-nama kita. Oh, gue kenal sama si ini nih. Si ini gini-gini. Oh, dia teman baik gue ngobrol. Padahal mah kenal juga enggak. Ya, cuman tahu doang. Ngobrol pun juga enggak. Enggak akrab gitu. Belum sampai di level teman pun juga enggak. Ya, itu semua terjadi karena this problem. Salah kaprah tentang memahami personal branding. Akhirnya bablas. Dan ini banyak terjadi terutama di era media sosial sekarang. Dan gue yakin
kasusnya Endang dan kasusnya EBM ini bukanlah kasus yang terakhir. Sebelum-sebelumnya udah pernah. Dan gue yakin setelah ini pun akan ada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang membangun dirinya, membangun gimmicknya, personal brandingnya, tapi dengan fondasi kepalsuan, kepura-puraan. Bukan dengan sebuah value yang kuat. Akhirnya apa? Ya, dunia tipu-tipu. Ini aja mungkin masih belum ada kedengaran, ada penipuan yang berujung sampai kerugian material ya. Kalau sampai kerugian material, udah sering lah gue bahas lah ya. Di video-video lain udah banyak lah. Ya anyway, itu dari gue. Seperti biasa gue mau menginformasikan bahwa buku yang gue tulis, Generasi Zombie, diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, bisa lo dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia atau di official store Kompas, di Shopee, Tokopedia maupun TikTok. Gue udah taruh linknya juga ada di bagian produk, lo bisa klik di situ, langsung lo bisa check out. Bukunya yang ini ya. Dan juga gue ada buku yang kedua, ini bentuknya e-book, judulnya Cara Cuan dari Podcast. Ini bisa lo dapatkan di platform clicky.id. Kabar baiknya, kedua buku tersebut sedang ada diskon. Jadi lo bisa manfaatkan selama diskonnya masih ada. Lalu jangan lupa juga kalau gue ada YouTube membership. Jadi gue ada video-video yang hanya dirilis khusus untuk member. Lo bisa akses semua videonya hanya dengan Rp19.900 saja. Oke, buat lu yang mau komentar atau mungkin ada pertanyaan terkait tentang topik dari video kali ini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.